Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta langit bumi berikut segala yang ada. Dialah Allah yang menakdirkan kita hidup, memberi hidayah dan mengumpulkan kita saat ini. Semoga takdir pertemuan ini akan mempertemukan kita di sorga nanti. Karena hidup hanya mampir sebentar, kita pasti mati dan sukses itu adalah masuk surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Pak Ian, Ibu Ira, Pak Wali, Pak Bapak-Bapak lainnya, terutama yang ulang tahun. Hari ini ada 2 yang ulang tahun. Siapa coba? Jadi ini perayaan diri saya ya. Hari ini saya juga ikut ulang tahun di sini. Genap 63 tahun. Berarti kalau besok masih hidup bonus. Karena 63. Rasulullah wafat 63 Hijriah. Tapi kalau saya 63 Masehi nih, jadi lebih senior sedikit. Doakan ya, supaya kapanpun harus pulang bisa husnul khotimah. Tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedang Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa hikmah yang bisa diambil? 1, Isra Mi'raj ini sebetulnya berat sekali karena ini ujian keimanan. Bagi Rasulullah, bagi orang Islam yang sudah Islam waktu itu, dan bagi masyarakat. Mengapa? Jarak antara Mekah dan Palestina, Masjidil Aqsa, kalau garis lurus itu 1.200 km. Kalau dengan perjalanan unta atau kendaraan waktu itu 1.500 km kurang lebih pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Ini semalam sudah bisa pulang pergi. Ini berat sekali ya. Bagi orang yang pada waktu itu tidak ada teknologi seperti sekarang. Sehingga orang-orang Quraisy itu punya senjata, ini Muhammad gila, pembohong. Masa semalam pulang pergi? Jadi tambah hujatan caci maki. Kepada orang Islam waktu itu ujian, sebagian murtad. Kenapa Muhammad jadi begini? Semalam tidak mungkin, tapi Abu Bakar As-Siddiq maka diberi gelar Siddiq As-Siddiq karena membenarkan tanpa keraguan, pasti benar. Kalau Quran mengatakan benar, benar. Kalau Rasulullah mengatakan benar, As-Siddiq ini sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Sama nih umat Islam sekarang. Kalau masih ragu-ragu dengan berarti keraguan ini ujian keimanan. Rasulullah juga diuji Pak. Bayangkan harus cerita, saya sudah ke Palestina, kemudian ke atas dan menceritakan ke orang lain dan ini berat sekali. Tapi Rasulullah tidak ada keraguan. Apapun yang benar, sampaikan. Kenapa ujian keimanan? Tebak. Apa yang ada di tangan saya? Bingung, ya kan? Cirinya bingung begitu, pelangap, pelongo. Tebak, ini bukan sulap. Ini penting sekali, ini masalah keimanan. Apa yang ada di tangan saya? Kalau mantap, kalau yakin itu mantap. Kalau seperti tadi ragu tidak mantap, bingung.
Sekali bicara, kosong, begitu. Orang yang kuat iman mantep hidupnya tuh. Ajeg. Enggak ada ribet-ribetnya. Tapi kalau kurang iman, udah pasti hidupnya enggak nyaman. Sudah tahu ciri orang kurang iman? 3 minimal. 1, GTA, galau tiada akhir. Atau liwe, lieur wae. Bacem, banyak cemas. Ciri orang kurang iman, setiap ingat nanti, besok yang akan datang jatuhnya galau. Cemas, yang mau pensiun cemas. Semua orang yang kurang iman selalu cemas, padahal kejadiannya belum. Belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Ada ibu-ibu cemas, aduh saya ini khawatir suami saya ini sebentar lagi pensiun. Kalau pensiun gimana ya? Berarti pensiunan. Iya kan? Apa yang mau dicemaskan? Emang Allah cuek sama pensiunan? Gimana kalau suami saya meninggal? Berarti dikubur. Maksudnya gimana saya? Kalau ibu berarti janda. Tentang rejeki, nah itulah orang yang kurang iman tuh banyak cemas. Di Darut Tauhid ada pelatihan menjelang pensiun. Rata-rata stres Pak. Ditanya, kenapa Pak stres? Cicilan belum lunas, kreditan belum beres, anak belum ada yang nikah. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi stresnya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal. Kalau saya lihat dari depan, ini wajah-wajah lagi ngantri ini. Oh iya, saya 63 nih Pak, ada cekot-cekot ya kan. Halo, Bu, Pak. Kalau orang kuat iman bagaimana? At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Tenang aja, ada Allah. Ada Allah penguasa langit dan bumi. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali yang Allah kehendaki. Orang mau mengancam sok silahkan. Gak bisa celaka diri kita tanpa izin Allah. Tenang saja, ada Allah. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Kalau ada umur besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Sama Allah. Tuh, kalau punya iman mah enggak ada takutnya. Yang ditakut itu adalah tidak disukai Allah. Bu, tahu yang menyebab ibu kurang bahagia dalam hidup apa? Hah? Ibu terlalu banyak berharap dari suami. Suami tuh, ini kita aja. Bu, mau bahagia enggak? Mau kuat iman? Enggak usah terlalu cinta sama suami. Kalau cinta boleh, terlalu cinta itu masalah. Akibatnya ibu jadi berharap ke suami daripada berharap ke Allah. Ibu lebih takut kehilangan suami daripada takut jauh dari Allah. Ibu bersandar ke suami daripada bersandar ke Allah. Itu yang bikin ibu susah bahagia. Suami ibu tuh makhluk yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak Wali ya. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah, bener? Ngaku, lelaki ngaku. Makanya orang yang kuat iman mah enggak kelamaan ingat suami itu. Lebih banyak ingat Allahnya. Gitu.
Gimana kalau suami meninggal? Ya, kalau sudah waktunya pulang, pulang. Lalu bagaimana? Ya Allah, ada yang udah suaminya meninggal nggak Cung di sini? Ada yang suaminya udah wafat? Ibu udah wafat udah berapa lama Bu? 14 tahun. Saya lihat ibu masih hidup ya? Masih enggak? Masih makan? Masih ada rezekinya? Masih berteduh? Berarti bukan suami yang menjamin ibu, ya Bu ya? Kalau suami menjamin ibu, berarti ibu meninggal dari dulu juga. Ini iman. Kita tuh bermasalah terlalu banyak berharap dari makhluk, terlalu takut kepada makhluk, terlalu cinta ke makhluk. Itu tuh yang membuat hidup tidak bahagia. Kita boleh cinta, tapi Allah. Nih Bu, dengerin. Bu, ini ilmu penting, ini tauhid ya. Siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang menjamin rezeki selama ini siapa? Yang nutupin dosa emak-emak ini siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa menurunkan sakinah siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Mana suami? Hah? Mau ngapain ibu kebanyakan ingat suami? Hah? Halo? So, kalau ini beda. Nah, kalau ini terlalu berharap ke sini, kalau ini terlalu takut ke situ. Dengerin ya Bu ya, saya ngajarin ibu-ibu dulu. Ini hikmah Isra Mi'raj, jangan banyak berharap dari makhluk. Ibu nggak akan pernah bahagia, demi Allah. Karena Allah tidak suka. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menyehatkan, Allah yang menghidupkan. Kenapa kok ke Allahnya sedikit? Suami aja curiga, cemburu, mau apa? Tenang aja, Allah yang membulak-balik hati. Nah, yang ini sekarang. Wah, tegang dia takut. Kalau lelaki, tauhid jeleknya itu justru takut. STI namanya, suami takut istri. Jadi gini, kalau manusia nikah, orang datang mendoakan, ngasih kado. Tapi kalau singa nikah, binatang gak boleh datang. Ini ada singa mau nikah, kemudian kucing datang, singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, tunggu singa, saya harus bicara sesuatu. Lalu kucing berbisik, singa langsung pucat. Apa coba kata kucing? Kucing bilang begini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing gitu. Jelas Meng? Bu jangan bangga loh kalau suami takut ke istri. Kalau suami takut ke istri baiknya cuma di depan ibu, di luar lincah. Tapi kalau suami takut ke Allah, baru dia akan baik dimanapun berada. Ayo mau ngomong apa Meng? Ke kantor gagah, keren, pulang eok. Ngaku, benar Pak? Pak Kapolsek. Sama, kita juga ya Pak ya. Saya juga mengeong. Lanjut. Jadi Bapak Ibu harus tahu kunci bahagia itu bukan pada harta, gelar, pangkat, jabatan, bukan. Kunci bahagia itu dua, surat An-Nahl 97, satu iman, dua amal soleh. Jadi nggak ada apa-apanya harta tuh. Kalau kurang iman nggak bisa bahagia. Dan bahagia hanya ada pada amal soleh. Tidak ada dalam maksiat bahagia, tidak bisa. Orang yang korupsi, pembohong, penjudi, berzina, pasti tidak bahagia. Pasti. Coba tebak, mana yang bakal bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Mana yang bakal bahagia? Memaafkan atau dendam?
Tuh, mana yang bakal bahagia? Berbuat baik atau berbuat buruk? Nah, sedekah atau pelit? Membicarakan kebaikan orang atau ngomongin kejelekan orang? Tuh, jadi gampang mau bahagia itu, berbuat baik aja, nggak ribet. Mana yang bahagia? Jujur atau pembohong? Nah, lihat orang yang ngomongin kebaikan orang. Bu, tetangga itu orangnya baik, dermawan, senyum terus. Terus kalau pergi-pergi tuh selalu bawa oleh-oleh. Enak wajahnya, betul tidak? Coba lihat orang yang ngomongin kejelekan. Amit-amit. Orang cakep aja ngomong jelek jadi jelek. Udah jangan diterusin. Kesimpulan pertama, hati-hati, jangan salah fokus. Hidup bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Surat An-Nahl 97. Man amila soliham min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ciri kedua orang kurang iman adalah terbelenggu oleh masa lalu. Jadi kalau udah inget tadi, yang lalu, kemarin, dulu, hati sedih, kecewa, dendam, nggak bisa move on. Makanya orang-orang yang kurang iman cenderung sikapnya sering on, ya, karena dia tidak bisa move on. Emang ngerti artinya apa, Bu? Terus aja diungkit-ungkit, padahal yang lalu sudah berlalu. Kalau orang kuat iman bagaimana? Kalau sudah terjadi, ridho. Karena sudah takdir. Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Kebakaran, gempa, tsunami, perang, apa saja yang terjadi. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Dihina, difitnah, bisul, jerawat, ambeien. Pokoknya musibah termasuk kutil. Apa saja. Itu sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kalau udah kejadian qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini emang udah begini harusnya. Tidak boleh mengatakan, seandainya kamu nggak pergi pasti nggak celaka. Enggak, kita pasti pergi kok karena takdirnya bakal ada kejadian. Jadi semua teh udah tertulis, daun jatuh aja tertulis. Kalau itu kebaikan kita syukuri, kalau yang kejadian tidak cocok, kita ridho, kita tobat, jadi kebaikan. Jelas tidak? Nggak usah rewel. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas benjut kayak gitu. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, beres. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Ngalir aja hidup mah. Saya juga udah nyobain, Bu, dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame, kayak yang puas. Dan dia dulu yang nyaci ya. Tenang aja. Pokoknya kalau kebaikan, syukur, semua dari Allah. Pak Wali jadi wali kota udah pasti takdir Allah, udah tertulis di sana. Tinggal jadi wali kota yang disukai Allah atau tidak, itu saja. Agim, jadi katanya jadi kiai, itu takdir.
Saya nggak nyangka bakal begini, enggak sama sekali. Dulu nggak pernah kebayang begini, saya anak prajurit Pak. Cita-cita saya tuh masuk akabri, tapi tidak jadi. Pas baris kurang tinggi, dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi nggak ada pensiunnya. Teman-teman saya sudah pensiun semua, ada garis masing-masing. Tinggal jadi kiai bener atau kiai error. Oh iya, apakah ngajak ke Allah atau ngajak ke duniawi? Ada juga yang kiai tapi gagal ujian hidupnya. Makanya sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Kalau kebaikan syukuri, kalau kejadian kurang enak tobat, ridho dan tobat. Dan yang sekarang bagaimana ciri orang kurang iman? Ribet. Kalau orang kurang iman tuh wanita namanya Bu Ribet. Suaminya Pak Ruwet. Orang kurang iman itu cirinya adalah ribet aja, semua tuh jadi masalah. Kalau ngomong celetak-celetuknya enggak enak, komentarnya menyakitkan. Kalau nanya, nanyanya memojokkan. Kalau menjawab, jawabannya nyelekit. Segala dikomentari, komentarnya negatif. Mengeluh, mencela, ngomel, enggak ada bagus dari mulutnya. Itu ciri orang kurang iman. Ada tuh, dari mulai bangun tidur, bau apa nih? Pasti dia sendirilah. Dia yang menguap, dia yang aneh. Mau makan ngomel, mau dimasakin apa? Mau nasi goreng, jangan nasi goreng, bosan. Kalau gitu nasi uduk, yang di depan itu gak mau, ayamnya mati. Ya bubur ayam ya gak mau, itu kerupuknya kecil-kecil. Tapi tetap dimakan. Mau pergi, saya sebel banget jalannya itu tuh, jalannya udah sempit, macet, apalagi perempatan yang itu. Merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata, ngomel aja terus. Tapi tetap dia ke sana. Pernah dengar enggak orang yang kayak gitu? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Pasti jelas suara sendiri. Enak aja mikirin orang lain. Bu, kalau orang kuat iman mah rileks aja hidup ini. Dapat nikmat syukur, diuji sabar, ada kejadian ridho, enggak ada ribet-ribetnya. Ajaban ri amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan keadaan urusan orang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Enggak ada, sama aja bagi kita mah. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, ada, tiada, gampang, sulit, sama. Bagi orang beriman semuanya ladang amal. Makanya rileks aja hidup, nggak usah pakai ribet-ribet. Dapat rezeki, alhamdulillah, lagi nggak ada, nggak apa-apa, dijual-jual aja, tenang. Jelasnya Bu? Ada kakek-kakek umur 70, sehat, awet muda, fit, apa rahasianya? Saya mah sederhana aja, nggak suka berdebat, nggak mau berbantah-bantahan, apalagi bertengkar, gak lah, biasa aja. Oh jadi menurut Bapak, kalau kita tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan akan lebih sehat, lebih segar, awet muda. Ya mudah-mudahan sih begitu. Tapi menurut saya sih nggak mungkin lah Pak. Masa hanya dengan tidak berbantah-bantahan jadi sehat? Enggak lah, saya emang nggak setuju. Tahu jawaban si kakek itu? Saya setuju dengan pendapat saudara. Eres ya. Udah dibilangin gak suka berdebat ya. Nah orang-orang yang mau ngapain segala didebatin, betul tidak? Sepak bola sama-sama nonton udah jelas 2-1, malah dia tuh harusnya ke pinggir, tahu dari mana? Sok tahu. Bu, rileks aja hidup ini ya. Ada lagi usia 80 tahun, awet muda, sehat, seger. Abah, apa rahasianya? Saya sih nggak suka marah-marah. Saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa?
Yang kedua, urusan duniawi ini nggak ada yang penting, gitu. Bah, spion tuh copot, ada yang nyolong, biarin, beli lagi, beres. Abah, itu listrik bayar jadi naik mahal, cabut. Dicabut gelap dong, bayar, beres. Masa mau nyala nggak mau bayar ya kan? Rilek weh. Itu cucu bayarannya sekarang naik, keluarin. Dikeluarin belum dong, bayar. Lagi duduk begini, misal ya ada yang buang angin, tut. Orang yang kuat iman mah rilek weh. Tut, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau, alhamdulillah. Berarti saya enggak kena COVID. Tiba-tiba lihat si ibu teh rada malu lagi nunduk, langsung berbaik sangka. Ibu pasti enggak niat kentut sembarangan ya kan. Pasti si ibu malu, saya harus jaga perasaannya. Lalu deketin si ibu berbisik, ibu tenang aja, enggak kedengaran kok. Nah, jadi bahagia si ibu. Mau ngapain semua dibuat ribet, betul tidak? Semuanya ladang amal. Orang menghina kita, orang itu menghina, apa masalahnya? Hei, Bu, enggak usah sakit hati. Nabi Muhammad SAW sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya. Tetap ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Sakit hati itu bukan karena omongan orang. Sakit hati itu kita yang nyakitin diri sendiri. Rileks saja, Tuhan kita tuh Allah. Mau orang sampai jeding, jebleh, menghina, enggak ngepek. Enak hidup kayak gitu, padahal nggak akan ketukar takdir. Enggak. Apa yang untuk saya pasti ke saya, apa yang bukan untuk saya nggak akan ke saya, betul tidak? Mending luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, udah gitu aja. Kita nunggu meninggal, mau ngapain kita sebel-sebel ke orang? Tetangga itu sebel sama saya, ya udah tinggal didoain, kirim makanan, mau ngapain nggak usah pakai. Justru ibu tuh menderita kalau ibu sebel ke tetangga. Ibu jadi susah keluar, ya kan? Apalagi tetangganya suka nyapu halaman. Kita nggak bisa keluar. Ibu habis belanja, bawa belanjaan berat. Pas mau pulang, ternyata di gangnya ada si itu. Kepaksa ibu balik lagi, masuk ke selokan. Mau bahagia? Udah, tingkatkan iman. Caranya banyak doa, banyak belajar, amalkan ya. Bukan cuman belajar, amalkan. Ibu banyak ke pengajian, tidak beramal, persis kata seorang suami, istri saya tuh ke pengajian kayak makan obat loh, tapi perubahan yang nyata tuh hanya pada seragamnya. Kelakuannya enggak robah. Berarti enggak kuat iman. Sebab akhlak itu tergantung iman. Pak Wali, nanti kan itu lagi, ngurus lagi enggak? Pak, cuma dua Pak penyebab akhlak jadi jelek tuh. Satu, dia lemah pemahaman agama. Jadi kalau orang tidak paham, tidak belajar agama, dia enggak kenal Allah. Kalau enggak kenal Allah, pasti dia menuhankan selain Allah. Lihat saja, mau kuliah S1, S2, S3, kalau lemah agama, dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, nafsu, syahwat. Lihat itu, mutilasi dan sebagainya itu pasti orang lemah iman. Lemah iman kenapa? Lemah pemahaman agama. Jadi Bapak kalau sudah benar-benar mendukung program belajar agama, itu benar Pak. Karena enggak bisa, mau pendidikan, mungkin polisi lagi pusing-pusingnya viral polisi sekarang Pak. Ya itu mah bekal begitu, kalau kurang iman, punya pistol, bawa borgol, di sini jengkol, udah bermasalah tuh.
Yang membuat polisi bisa akhlaknya bagus karena kuat iman. Yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Silakan baca berita-berita, kenapa orang bermasalah? Karena dia kalah oleh nafsu. Itu yang mutilasi, dia udah kalah oleh syahwatnya, maka dia berzina, dia kalah oleh amarahnya, membunuh. Yang mencuri-mencuri, udah kaya itu Pak, koruptor-koruptor tuh. Tapi dia jiwanya lemah, kalah oleh keserakahannya. Silakan lihat. Ada yang bawa pistol, pada pistolnya ternyata korek api, diborgol. Mau ngapain marah-marah begitu, ya kan? Halo? Saya jadi emosi begini. Jadi dua kuncinya, lemah pemahaman agama dan lemah jiwanya. Walaupun otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Kalau dia pemarah, kalah oleh syahwat, udah. Dah habis belum waktunya? Atau nggak usah marah, jawabnya biasa aja. Berat ini. Nih rakyat Pak Wali Kota kayak gini. Kan tinggal jawab baik-baik, belum, kan enak. Ya kerudung nih masalahnya. Teruskan ini. Kenapa ketawanya enak? Sebab ngetawain diri sendiri. Ngetawain orang itu dosa. Iya kan? Nah, sekarang hikmah yang kedua apa? Yang kedua adalah Rasulullah itu dari Isra Mi'raj ini, bahwa siapapun yang sabar menghadapi ujian pasti diberi kesuksesan oleh Allah. Wabasyiri sobirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Kenapa? Pada waktu sebelum Isra Mi'raj itu berat sekali Rasulullah tuh. Siti Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha wafat. Istri yang mendampingi, yang berjuang, berkorban, meninggal. Itu bukan sembarang istri, itu pejuang asli itu. Penentram jiwa, penyejuk hati, penggelora semangat, wafat. Dua, Abu Thalib, paman beliau yang biasa membentengi dari musuhnya, wafat. Yang ketiga yang membuat Rasul sedih, waktu dakwah ke Taif, sesudah di Mekah susah, ke Taif malah diusir, dilempari. Sedang sedih-sedihnya, datanglah oleh Allah, dijamu dengan datang berjumpa di Sidratul Muntaha. Artinya apa? Sing sabar hidup ini. Ya, hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu, malam pasti ganti jadi di dekatnya baterai. Tenang, cadangan, tes, tenang ya, satu. Gak apa-apa, tenang. Ini persoalan kecil. Tes, satu. Ada lagi? Ya, kumpulkan di sini ya, tes. Apa-apa, jangan dulu diambil ya. Cadangan. Lanjut, saya hanya biasa sejam ceramahnya, ini barusan udah setengah jam ya. Dengar, yang kedua sing sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Sabar itu mengontrol diri. Sukses itu hanya bisa bagi orang yang sabar. Tidak sabar, tidak terkendali. Lihat orang-orang yang jungkir dari jabatan menteri, jungkir dari itu pasti tidak sabar. Sabar itu ada 4 tempatnya. 1, sabar menjauhi maksiat. Nih, hati-hati. Ini seperti yang dikatakan Pak Wali Kota. Di sini nih, sholat iya, saum iya, tahajud, tapi pas lihat ini, banyak yang tidak sabar. Karena nafsu itu selalu senang kepada maksiat. Banyak bapak-bapak juga sholat jamaah, pakai kopiah seperti yang soleh, sendirian mah, gitu. Ibu pas bangun lihat suami, kok ada kakek-kakek? Berarti ibu habis lihat drama Korea. Ya.
Kararasep, hati-hati. Sabar ketika melakukan taat. Itu harus sabar. Ini ke pengajian sabar, sholat sabar, tes. Nanti sebentar lagi Ramadan. Mau taraweh di mana? Yang bacaannya panjang atau bacaannya ringkes tapi indah? Jawab. Belum juga apa-apa udah gak sabar. Ya. Semua ibadah tuh perlu sabar. Punya uang 2 lembar, 120.000. Kotak infak lewat, yang mana yang mau dimasukin? 20.000. Bagus jujur ya. Ternyata 3 lembar, 125. Jadinya yang mana? 5.000 ya. Ternyata 4 lembar, 127. Yang mana? Jujur sih jujur, ya enggak? Tapi enggak sabar. Ternyata 2.000-nya ada 2 lembar. Yang satu masih bagus, yang satu udah lepet. Yang mana yang disedekahin? Jadi kita ke Allah tuh enggak sabar pisan. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Jalanin aja ya, semuanya ada waktunya. Benar. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Gak usah banyak mengeluh, jalanin saja. Saya dapat ilmu dari guru pada waktu dulu ada badai. Tahu kan? Ya. Ibu-ibu orang Indonesia ini serba tahu dan sukanya menyelidiki masalah orang lain. 2008, 2007 lagi dipuji-puji, tiba-tiba jelebet, dicaci maki. Padahal halal. Saya juga heran, orang lain nikah lagi nggak apa-apa ya nggak? Kenapa giliran saya ribut? Udah begitu takdirnya, nggak ada. Masa daun jatuh tertulis, saya nggak tertulis? Emang begitu waktunya, kata guru saya, siap-siap apa? Tidaklah seorang ulama akan keluar saripati ketauhidannya, kecuali sudah mengalami ilmu kelapa. Satu akan dijatuhkan dari ketinggian, tidak ada kelapa yang jatuh dari bawah. Beledug, udah jatuh dijambak sampai gundul. Udah gundul digetok sampai belah, enggak ada getok kelapa pelan-pelan. Udah belah dicungkil, udah dicungkil disisit, udah disisit diparut, udah diparut. Aduh, saya nanya, berapa lama saya akan dapat ujian ini? Ya, Allah tahu siapa AA. Orang-orang pada menghormati, memuji, mengagumi karena mereka tidak tahu. Allah sekarang akan mengambil alihah Tuhan-Tuhan yang ada di hati AA. Gitu. AA menuhankan popularitas, siap-siap nanti akan diambil. AA senang dikagumi ibu-ibu, siap-siap ibu-ibu jadi sebel. Beneran Pak. Terus saya harus bagaimana? Kata guru saya sederhana. Sabar itu datang dari air mata tobat. Udah tobat aja terus. Karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa. Jadi selama beberapa tahun itu kan lama tuh Pak dihina rame-rame tuh. Kerjaan saya cuman minta ampun ke Allah. Kata guru, pokoknya jangan sampai ada penghujung malam tanpa air mata. Nanti beres sendiri, bahkan diberi lebih. Masya Allah, benar Pak. Dulu Darut Tauhid cuman kecil aja di Geger Kalong. Sesudah dihina rame-rame, dicaci maki, alhamdulillah Allah menitipkan di Palestina ada, di Jordan ada, di Australia ada. Betul-betul pesantren jadi banyak termasuk di Serua itu Pak. Gak kepikir dulu Bu. Dan gak pusing. Rileks saja. Kuncinya adalah air mata tobat. Jadi masalah kalau ibu-ibu kurang nangisin dosa. Punya dosa enggak sih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali?
Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya sehari? Toh nggak bohong, nambah lo dosanya. Kita istighfar tuh lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Salah. Rasulullah tanpa dosa 100 kali. 70 kali. Kadang-kadang dalam satu majelis seperti ini, Rasulullah istighfar 100 kali Pak. Tanpa dosa. Jadi hati-hati Bu. Ibu tidak akan bisa sabar, Bapak tidak sabar tanpa banyak tobat. Terakhir, dikit lagi. Sabar. Terakhir, hikmah terpenting adalah sholat. Saum, perintah, zakat, haji, semua lewat malaikat Jibril. Sholat, langsung Allah yang memberitahu. Betapa pentingnya sholat. Sehingga orang yang mementingkan sholat, dia akan jadi orang yang dipentingkan Allah. Orang yang serius menjaga sholat, maka Allah akan lebih serius menjaga dirinya. Karena kita diciptakan itu untuk ibadah, untuk sujud kepada Allah. Dan terdekat kita dengan Allah adalah waktu sujud. Khususnya dalam sholat. Jadi dekatnya kita dengan Allah, lihat nikmatnya sujud. Yang jarang sujud, ya jauh dari Allah pasti. Orang yang suka sekali bersujud dengan benar, itu mesti menjadi orang yang insya Allah derajatnya disukai Allah. Bu, Pak, masalah-masalah tuh gak ada apa-apanya di dunia ini, gak ada apa-apanya. Cuman gini-gini aja. Dah. Cuman sebentar, betul tidak? Maaf ya, saya kan sudah lama dakwah. Udah ketemu dengan banyak pejabat dari dulu, Pak. Sebagian udah pada meninggal. Beneran, Pak. Ceramah di Istiqlal udah puluhan tahun. Udah ganti-ganti tuh Menteri Agama. Presidennya juga ganti-ganti. Udahan. Semuanya akan berakhir. Pokoknya tiap lihat yang punya jabatan, yang terkenal, pasti berhenti itu jabatannya. Gak bisa enggak. Yang kedua pasti berhenti hidupnya. Dan yang ketiga pasti di akhirat dituntut pertanggungjawabannya. Makanya kalau sholatnya bagus ditolong oleh Allah. Saya senang sekali tadi penjelasan Pak Wali Kota. Sholat. Kita ini memang diciptakan buat sholat. Nunggu waktu sholat aja. Udah subuh nunggu duhur. Duhur nunggu, memang begitu. Diisi oleh ibadah dalam bentuk lain. Subuh sholat, nunggu duhur, pakai ibadah dalam bentuk ngurus keluarga, kerja, ngurus masyarakat. Begitu. Sekarang banyak ibu-ibu tuh lari pagi, ya kan? Tapi bajunya ngetet kayak baju selem gitu. Jangan centil gitulah Bu, ya enggak? Ibu dengan SMA tuh beda ya. Kalau dulu seragam SMA ibu lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Enggak boleh. Kalau mau olahraga harus jadi ibadah, ya pakaiannya juga yang benar. Ini mah kerudung ngetet kecil. Ya. Terus, saya juga malu lihatnya. Enggak boleh. Kalau mati lagi lari kayak gitu, rada susah tuh husnul khotimahnya. Karena pakaiannya sedang tidak baik, tidak jadi ibadah. Jelas ya? Jadi berumah tangga adalah ibadah. Ngurus anak adalah ibadah. Ibu berbakti ke suami adalah ibadah. Kalau ibadah syaratnya cuma 2. Niatnya ikhlas, caranya benar. Bu, Ibu. Kalau ibu udah berbuat baik, suami kurang menghargai, gimana Bu? Ya ulangi nih. Ini penting nih. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Tes. Ibu masak buat suami. Pak, sarapan dulu ya. Saya udah siapin nih masakan kesukaan papa.
Pas di meja teh udah ditata, surprise, ada lilin, ada bunga. Sarapan dulu ya Pak. Terus suami malah bengong. Aduh gimana ya Bu? Kenapa Pak? Kok seperti yang kurang bahagia? Saya pagi ini udah ada janji mau makan sama teman sepedahan. Jujur Bu, perasaan jangan langsung solehah, yang asli dulu. Bagaimana perasaan Ibu? Kesel, kecewa, jengkel, marah. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh, barusan kenapa? Karena inti dari berbuat baik adalah niat baik. Kalau wanita ikhlas bagaimana? Istri ikhlas, Pak sarapan dulu Pak. Gimana ya Bu, saya mau apa? Papa ada acara? Iya, nggak tahu Ibu mau masak. Namanya juga surprise Pak. Pak, ingat. Dalam Islam, janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji makan dengan teman daripada makan sama saya. Tapi ibu sudah masak, saya masak, saya niatkan jadi amal ibadah. Semua sudah dilihat Allah, sudah dicatat Allah, insya Allah sudah ada pahalanya. Tapi belum takdirnya kita makan sama-sama. Udah sering kita makan sama-sama. Berangkat sayang, jangan ragukan perasaan. Oh, so sweet, betul. Apa kabar Pak Hari? Ini sound system Pak Hari gitu kan? Baik Bu, Pak, indah tidak? Kalau orang ikhlas kayak gitu Bu. Kalau orang ikhlas tuh nggak ada beban hidup tuh, karena nggak ngarep apa-apa. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari. Udah yang terus saja berbuat, nggak pikirkan orang tahu, tidak tahu, nggak ada, udah lewat semua itu. Karena penderitaan itu berharap ke makhluk. Orang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk overacting menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya itu ambeien, bisul, jerawat. Makanya di kantor Pak, karyawan Pemda yang overacting pasti hidupnya nggak bahagia. Namanya karyawan ambeien. Orang ikhlas itu seperti gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Kopi disebut kopi. Martabak manis tidak dipuji martabak gula. Padahal gula yang bikin manis, ya kan? Giliran martabak telur disebut itu si telur, ya kan? Tapi giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah. Gula tidak sakit hati. Tetap aja manis, benar? Ini teh ngerti tidak? Ini tingkat tinggi nih, Han. Nah, kalau mau hidup bahagia kayak gitu, jaga sholatnya dengan ikhlas, ya. Ini penutup 5 ciri orang yang sholatnya buruk dan yang sholatnya baik. Disebut fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sukses, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyun. Ada yang sukses dengan sholat, ada yang jadi hina sengsara walaupun dia sholat. Satu ciri khasnya orang yang sholatnya buruk, berat kalau mau sholat. Beban sholat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah adzan lagi. Baru juga duhur. Udah asar, cepet banget gitu. Kayak dendam gitu. Kalau orang yang sukses sholatnya, kangen sholat itu. Ditunggu sholat itu. Ayo, kalau yang merasa berat berarti dia tidak akan bahagia. 2, riya. Orang yang sholatnya buruk baru semangat kalau diketahui orang. Jadi kalau bisa dia divideokan lagi sholat itu. Allahu Akbar.
Sama kan lagi umroh juga gitu. Ya Allah, kami mohon. Lupa belum dionin. Hati-hati, ibadah tuh hak Allah ya. Pernah nih Pak, ini kejadian Pak Wali, ada atasannya dari Jakarta, kejadiannya tidak di Jakarta. Atasan ke daerahnya, nah di kantornya udah masuk duhur. Nah atasannya itu senang sekali sholat. Ini anak buahnya tuh demi kelihatan di dekat atasannya, dia cepat-cepat sholat di samping atasannya, tapi dia nggak sempat wudhu. Ini ngaco pisan ada. 3, ciri orang yang buruk sholatnya adalah senang melambat-lambatkan sholat. Ada aja alasan untuk tidak tepat waktu. Inilah belum kering, jemuran, masakan belum beres. Ini WA grup belum semuanya teman-teman saya balas. Ini saya lagi nunggu kiriman paket. Ada aja itu. Termasuk rapat. Apa? Mau gimana Indonesia ini dari dulu rapat juga tetap nggak beres. Dan yang membereskan mah Allah. Makanya amalan yang dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Orang yang menjaga sholat tepat waktu itu lebih tinggi dari birrul walidain loh Bu. Sholat tepat waktu, baru berbuat baik ke orang tua, baru al-jihadu fi sabilillah. Tinggi sekali rankingnya. Jangan suka melambat-lambatkan sholat, keburu mati. 4, ciri orang yang sholatnya jelek adalah cepat sholatnya tuh gesit, tangkas, dan selesai dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Preambul, Allah akan amin. Udah belum Fatihahnya? Kayaknya udah. Dia juga udah ruku berarti udah kan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ngerbik biru wali maju Allah subhanahu wa ta'ala atahiyatan barakatuh salawatu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim assalamualaikum begitulah. Benar-benar itu ke Allah tuh nggak ada adab sama sekali. Bu, hati-hati ya. Masa doanya begini, subhanallah, sok itu teh doa. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi ya Allah, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, berikan rezeki yang halal berkah. Wahdini, tuntun saya ya Allah, setiap pikiran, ucapan, tindakan. Wa'afini, selamatkan saya dari segala sesuatu. Wa'fu'ani, tahu wa'fu'ani? Maafkan saya, hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Itu paten sekali, kalau dikabulkan beres tuh hidup tuh. Tapi pasti itu paling banyak gagal. Karena cepat begitu. Ibu aja minta uang sama suami nggak pernah kayak gitu, sama minta duit saya buat itu Pak, buat beli kosmetik buat pernah ibu minta ke suami kayak gitu buat cicilan. Itu aja yang ngelamar sama anak saya nggak ada Pak, mau nikah sama nggak ada, di kayak batal itu. Ayo, makanya yang selanjutnya adalah ciri orang yang sholatnya buruk itu cepat-cepat, tapi yang bagus namanya tumanina. Tenang sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat sholat itu. Bisa kok kita khusyuk tuh. Ini coba Pak Wali Kota yang ngadep-ngadep Bapak. Pasti khusyuk ya kan? Pak Wali, saya memerlukan itu IML. Nggak ada yang ngomong nyom. Kita sholatnya kayak gitu. Keinginan banyak tapi nggak bener. Yang keenam,
Kelima, ciri orang yang sholatnya buruk adalah sedikit ingat Allahnya. Jadi justru sholat itu kesempatan. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang. Banyak tuh barang hilang ketemu. Allahu Akbar, itu di online tuh tas keren banget ya. Di pengajian belum ada yang punya, Allahu Akbar. Tapi harganya sami Allah. Tapi kan bisa dicicil katanya Allah. Tapi uang mukanya dari mana, Allah Akbar. Mungkin suami, enggak yang ini aja dijual ke temennya, Allah Akbar. Oh iya bener ya, Allah Akbar. Gembira aja selesai masalahnya. Begitu tuh di hadapan Allah tuh. Ibu, wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita ingat Allah, yang lain gampang. Demi Allah gampang. Semua urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Daripada ibu mikirin suami mau ngapain, dipikir juga nggak robah, benar? Disolatin suami itu, Bu. Maksudnya ibu sholat. Sama bapak, gemes ke istri, sholat aja. Ya Allah. Engkau tahu ya. Ditambah lagi kelihatannya berat ya Rob. Tolonglah diganti aja ya Rob. Akhlaknya, ini senang banget Bapak. Belum selesai ngomongnya Pak. Seperti yang ngarep-ngarep. Bu, Pak, udah ke Allah. Kita sedikit. Dan terakhir, ciri orang yang sholatnya jelek itu malas berjamaah. Padahal berjamaah itu 27 kali lipat. Apalagi banyak. Saya senang tadi lihat di salah satu masjid di Al-Azhar tuh Pak, di Al-Azhar Asy-Syarif. Tadi pagi ke sana, sengaja keliling ke beberapa masjid. Itu satu saf itu 50, ada 4 saf, 200 itu. Walau itu orang-orang yang kaya-kaya di sana tuh. Dilihat dari parkirnya juga mobil bagus-bagus. Waktu kemarin di Sapporo, Jepang. Ada masjid Pak, itu pas ke sana -8. Tapi serasa -14. Jadi sangat dingin. Sedang hujan salju, tebal. Masya Allah, orang ke masjid Pak. Bahkan ada mu'alaf Jepang, itu sengaja jemput dulu ke orang-orang 5, dia jemput supaya bisa masjidnya makmur sama-sama. Pulangnya dianterin lagi. Begitu walaupun sedang badai salju ke masjid. Ayo jamaah, terutama lelaki. Lelaki yang jarang ke masjid, sebut lelaki apa? Hah? Lelaki solehah. Jogging 10 km kuat, bersepeda 40 km kuat, ke kantor 50 km kuat, jalan-jalan ke luar negeri ribuan kilometer kuat, ke masjid 50 meter enggak kuat. Kekuatan lelaki itu diantaranya ke masjid. Lelaki jarang ke masjid, seperti ikan tidak masuk air, pasti gelagapan terus hidupnya. Suruh ke masjid ya Bu. Tapi harus jelas dia kemana. Jangan sampai di rumah, enggak di masjid, enggak ada. Lelaki, mau kemana? Mati kita ini sebentar lagi ya. Masjid, Masya Allah. Mudah-mudahan ceramah sederhana ini walaupun kelihatannya banyak senyum, tapi bisa dimasukkan ke hati. Jaga sholat. Sholat itu pembeda antara Islam dengan bukan Islam. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Sholat itu tidak ada alasan uzur. Walaupun tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa bergerak, bisa pakai isyarat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu tiang kita. Tanpa tiang kita pasti roboh. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha mendengar, alhamdulillah, terima kasih Engkau ciptakan kami jadi manusia. Alhamdulillah Engkau beri hidayah diri-diri kami sehingga mengenal-Mu, mengenal agama-Mu. Alhamdulillah ya Allah, Engkaulah yang membimbing kami bisa datang mencari ilmu-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah, kami bisa menjadi lebih baik. Ya Allah, ampunilah kami, semua dosa kami. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk mencari penilaian makhluk-Mu daripada mencari keridhaan-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk dengan duniawi, bukan sibuk mengamalkan yang Engkau ridhoi. Ampuni kami ya Allah, betapa jarangnya kami bersyukur, padahal nikmat dari-Mu melimpah ruah setiap saat. Ampuni ya Allah, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk sombong, untuk membuat dosa dan maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini berkah. Kuatkan iman kami ya Rabb. Berikan kepada kami khusyuknya sholat, nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami hati yang sakinah, rumah tangga yang penuh barokah, keturunan yang soleh solehah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Jauhkan dari rezeki yang subhat dan haram. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya akhlakul karimah. Lahir batin sehat wal-afiyah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah, yang soleh solehah. Dan istiqomahkan sisa umur ini ya Allah. Lindungi kami dari segala fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, jadikan tempat ini salah satu tempat yang Engkau berkahi. Tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau cintai. Jadikan tempat ini tempat mengalirkan pahala tiada terputus bagi hamba yang Engkau pilih ya Allah. Karuniakan keikhlasan, karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi hamba yang jadi tauladan kebaikan bagi kami. Menjadi jalan kemaslahatan bagi agama dan umat-Mu. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina, dimanapun yang teraniaya, Engkau menyaksikan semuanya. Kuatkan imannya ya Allah, berikan kemerdekaan, kuatkan perjuangannya, berikan kemuliaan fid dunya wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, Allah maha dekat, maha mendengar. Semoga pertemuan ini menjadi jalan kita bisa berkumpul di sorga semuanya ya. Ingat, sukses itu masuk sorga. Terima kasih Pak semuanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.